Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Menteri Menpan RB, Pak Zauranas, beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Menyimak dan mendengar apa yang dipaparkan oleh Pak Menteri dan membaca berita tentang sikap pemerintah yang disampaikan oleh Menpan RB ke berbagai mass media, dan itu adalah berdasarkan permintaan daripada Bapak Presiden tentang kebijakan non-ASN. Saya meresponi apa yang Bapak ungkapkan itu, di mana kebijakan itu adalah tidak akan mem-PHK para non-ASN, di mana PP yang mengatur tentang itu, bahwa tanggal 28 November sudah tidak ada lagi namanya non-ASN itu. PP ini tentunya membuat galau para non-ASN. Tapi dengan berita-berita yang Bapak ungkapkan, dan saya menggarisbawahi terhadap apa yang menjadi arahan Bapak Presiden, tentu para non-ASN merasa gembira karena diperlakukan sesuai dengan harapan dan keinginan. Tetapi saya melihat belum jelas grand design daripada solusi terhadap mereka-mereka itu. Yang ingin saya sampaikan adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 49/2018. Ini kan menjadi simalakama bagi pemerintah pusat, di mana pada pasal 96 dinyatakan bahwa PPK dan pejabat lain dilarang untuk melakukan pengangkatan AS di luar non-ASN dan P3K. Artinya dilarang mengangkat para non-ASN. Di satu sisi, Bapak di PP ini juga mengatakan bahwa yang 2018 ke bawah, itu dinyatakan bahwa pegawai non-ASN masih dapat bekerja sampai dengan 2023. Artinya adalah non-ASN yang diangkat sebelum tahun 2018. Logika berpikirnya adalah pasal 96 itu menyatakan di atas 2018 tidak ada satupun institusi ataupun pejabat untuk melakukan pengangkatan non-ASN. Dan kita selalu berbicara tentang hal ini. Berapa sebetulnya jumlah non-ASN itu? Validitasnya sampai detik ini saya katakan juga belum pas. Walaupun Bapak mengatakan dalam buku kerja Bapak ini mengatakan 2,3 juta lebih. Ini bisa saya konfirmasi kepada Bapak, ketika Bapak menyampaikan kepada kami, ada surat edaran yang Bapak sampaikan kepada seluruh institusi, baik pemerintah pusat ataupun daerah, ada yang tidak menjawab. Saya kesal ketika itu. Masa kementerian lembaga, apalagi pemerintah daerah, masih ada, kata Bapak,
Maaf, saya ingat betul itu. Mau dibawa kemana pemerintahan kita? Masa Menpan RB yang ditugaskan oleh Presiden menangani persoalan-persoalan tentang aparatur sipil negara dan struktur kepemerintahan, masih saja ada pihak pemerintah pusat satu, saya ingat betul, saya tidak salah barangkali, boleh dikoreksi kalau salah. Itu pernyataan Bapak ketika itu. Termasuk juga kepala-kepala daerah. Nah, berkaitan dengan Bapak baru saja masuk sebagai orang yang diberi amanah oleh Presiden sebagai Menpan RB, Bapak keluarkan surat edaran. Saya juga menyampaikan ketika hasil reses dan juga ada konferensi yang dilaksanakan di MPR ini, saya juga adalah sebagai narasumber. Mereka itu mengeluh dan menyampaikan kepada MPR ketika itu, satu di daerah dapil saya ketika itu di Pariaman dan Kabupaten Solo, sikap daripada pemerintah tidak sebetulnya maksud Bapak Menteri ini sangat luar biasa. Untuk menampung semua data-data itu jangan ada yang tinggal. Sehingga Bapak akan membuat grand design mau dikemanakan para non-ASN ini. Kalau non-ASN ini berbagai macam juga levelnya, Pak. Yang saya ungkapkan ketika itu adalah di mana BKD tidak meresponi, malah Kepala Dinas Pendidikan, Pak. Itu di Padang Pariaman. Datang para guru kepada saya, dia mengatakan data kami tidak bisa dimasukkan menjadi bahagian dari surat edaran. Saya ingat betul ketika itu standarisasi untuk direkrut minimal umur 56 tahun kalau saya tidak salah. Kedua, masa kerjanya lebih dari 1 tahun. Surat edarannya, Bu. Kalau saya tidak salah, itu bunyinya. Yang intinya yang ingin saya sampaikan adalah masih banyak Bapak Menteri, kepala-kepala daerah, karena apakah kepentingan politik dan lain sebagainya, kalau di Kabupaten Solo saya katakan, orang yang sudah berstatus K2 tidak masuk dalam update data itu. Dia menyampaikan ketika itu di sini, Pak. Dan ini adalah pengulangan dari apa yang pernah saya sampaikan. Silakan lihat di YouTube nanti. Pernah. Yang ingin saya sampaikan adalah non-ASN ini ketika kami bicarakan, Pak, selalu saja naik nilainya, Pak. 500.000, 900.000, 1,2, 1,6, sekarang 2,3. Dan 2,3 juta ini pun saya rasa masih banyak masyarakat yang non-ASN itu berharap dia adalah bagian daripada surat edaran yang Bapak sampaikan kepada pemerintah. Oleh karena itu, tentu yang ingin saya pertanyakan adalah bagaimana sikap pemerintah, terutama Bapak Menteri Azwar Anas, yang mengomandoi tentang persoalan-persoalan tentang non-ASN ini terhadap mereka yang dalam tanda kutip dizalimi itu. Karena ada BKD nggak mau, nggak usah, dan sebagainya. Banyak alasan, Mbak. Itu salah satu contoh dan banyak lagi. Seperti yang disampaikan, banyak juga yang datang ke sini tentang Satpol PP, pemadam kebakaran, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Apa upaya yang ingin Bapak lakukan sehingga update data itu betul-betul valid, sehingga Bapak dan pemerintah pusat jelas sikapnya bagaimana terhadap persoalan-persoalan itu. Oleh karena itu, kemudian yang kedua adalah bentuk daripada solusi ini bagaimana, Pak? Ini yang ditunggu-tunggu. Yang jelas dikatakan bahwa 28 November tidak ada yang dipakai. Syukur Alhamdulillah. Ini kebijakan yang sangat luar biasa dan ini adalah yang ditunggu-tunggu.
kalaulah memang ini tidak akan dilakukan PHK dan lain sebagainya, kalimat-kalimat yang tidak akan merugikan para non-ASN, supaya jelas pula masa depan mereka-mereka itu dengan berbagai macam ragam bentuk daripada non-ASN itu, kira-kira solusi yang akan diberikan dan akan dicarikan solusi oleh pemerintah bersama DPR itu, usulan dari Bapak itu kira-kira seperti apa. Ini Zoom Pak, ini didengar oleh semua, ditunggu-tunggu Pak. Kalau Bapak ke sini nih, para non-ASN itu menonton dari Aceh sampai Papua Pak. Karena menyangkut harkat martabat kehidupan mereka masa depan. Tolong juga kebijakan yang transparan, jangan ini hanya angin surga karena kita akan menghadapi pemilu. Jangan begini Pak. Kami proporsional dalam menyikapi itu, kalaupun kami ini adalah politisi. Harus jelas mau dibawa kemana para non-ASN sebagaimana yang dijanjikan oleh pemerintah, apalagi apa yang disampaikan oleh Pak Samsuri Rizal tadi. Anggarannya tidak membengkak, kemudian kesejahteraannya tidak diturunkan. Di satu sisi pemasukan kita bagaimana? Ini kan sesuatu yang dilematis. Ini yang perlu saya minta penjelasan dari Pak Menteri. Kemudian saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Junimar. Saya ketika itu merasa sudah ada win-win solution tentang DPR, tentang kesekretariatan. Saya barangkali sudah 3,5 tahun dan maaf Pak, sebetulnya saya tidak mau bicara tentang hal ini. Saya bilang sama pimpinan tadi. Tapi lewat lobby-lobby, agaknya apa yang disampaikan oleh DPR belum mendapatkan respon yang positif. Saya perlu juga memberikan gambaran, jangan disamakan DPR ini, lembaga ini dengan kementerian dan lembaga Bapak Ibu. Pak Menteri. Saya 3 periode di DPRD Provinsi, Pak. Pak Menteri pernah jadi bupati. Bahwa seorang sekjen, seorang sekretaris DPR, itu berbeda pelayanannya dibandingkan dengan kementerian dan lembaga, Pak. Bosnya sekjen ini bukan hanya pimpinan DPR. Bosnya DPR, sekjen ini seluruh anggota DPR, Pak. Saya tidak harus melalui ketua untuk berurusan hal-hal yang berkaitan tentang kepentingan pribadi saya dan kawan-kawan, Pak. Kenapa? Karena struktur di kami anggota dewan namanya bukan kepala. Kalau kepala adalah bersifat horizontal dan sifatnya adalah komando dan patuh dan taat apa yang dikatakan oleh kepala. Sedangkan ketua adalah fasilitator, Pak. Mengeluh para sekretariat itu, Pak, sekretaris DPR, termasuk sekretaris beliau ini, sekjen kita ini, Pak. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah pola perilaku manajemen di pemerintahan ini harusnya tentu harus kita bedakan antara eksekutif, legislatif, yudikatif. Memang jumlahnya 575. Tapi ragam kepala dari 575 ini, kalau nggak piawai sekjen ini, barangkali sudah stroke beliau ini. Saya kasihan melihat selalu, saya kasihan melihat beliau ini Pak, nggak pernah duduk sini nih. Ini karena perintah ketua tadi. Nggak berani juga beliau duduk sini Pak. Tapi karena ingin bagaimana komunikasi kita harmonis, apa yang disampaikan dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk. Yang kedua, ada kebijakan dari Menpan RB yang dikatakan tadi oleh Pak Junimar.
Ada 4 lembaga, Kejaksaan, Mahkamah Agung, BIN, dosen. Tentu kami berharap juga kepada Pak Menpan RB, kenapa tidak juga diberlakukan hal yang sama terhadap apa yang menjadi rintihan dari Pak Sekjen kita ini. Oleh karena itu saya minta kepada Pak Sekjen, Pak Menteri Pak Menteri ATR BPN untuk Menpan RB ya. Ini kabar nanti. Agar bisa merevisi Pak. Surat yang Bapak keluarkan nomor 521 MSM 0100 2003 untuk membuka ruang sebagaimana yang saya katakan tadi Pak. Mudah-mudahan ini jangan menjadi, kalau saya ilustrasikan panjang Pak. Kerja-kerja daripada sekretariat ini nggak sama dengan di institusi yang lain, bisa kerjanya itu sampai pagi Pak. Dan itu pernah saya alami Pak. Sampai subuh, lanjut lagi rapatnya Pak jam 10. Setelah baru ketok palunya jam 4, jam 5, lanjut kita briefing. Dan itu tidak hanya kami anggota panja atau pansus, tetapi pasti didampingi oleh sekretariat. Inilah dedikasi yang dipersembahkan oleh sekretariat kami. Tentu baru pertama kali saya ngomong Pak, maaf saya sebetulnya nggak berkehendak, tapi karena perintah Pak Junimar, nah itu yang disampaikan tadi, betul serius Pak. Malu saya bicara, ini sebetulnya lewat lobi antara Pak Junimar, Pak Doli dan pimpinan yang lain dengan Pak Menteri, menurut hemat saya ini sudah selesai nih. Ini masalah rumah tangga kita cukup dibicarakan secara personal, tetapi karena ini sudah beberapa kali dilakukan oleh Sekjen DPR RI, saya terpaksa juga untuk mengungkapkan ini karena ini adalah juga merupakan aspirasi dari anggota DPR RI. Bukan Komisi 2 saja nih Pak. Karena corongnya di sini adalah untuk bisa bicara dengan Pak Menpan RB adalah Komisi 2. Kami ini ada Pak Menteri, nih ini, ya enggak, saya bicara nanti beliau enggak dengar, saya ngomong beliau ngomong tentu enggak tahu. Saya ingin sampaikan adalah ini adalah aspirasi kawan-kawan anggota komisi dari 1 sampai dengan 11 dan juga alat kelengkapan dewan lainnya. Jadi jangan Bapak lihat ini adalah aspirasi Komisi 2. Barangkali demikian pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.